Yaitu yang pertama apa saudara? Ya, mandat ilahi. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua yang menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus sendiri yang berkata, saudara, supaya semuanya menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya, jangan kita bergontok-gontokan, ya, kita harus bersatu. Karena kita bersatu teguh, bercerai kita runtuh, saudara. Ini mandat ilahi. Maka dari itu, saudara kasih, untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman ini, mau nggak mau kita harus bergandengan tangan. Yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang cendekiawan memberikan pengajaran kepada yang lemah imannya, dan yang kuat memberikan perlindungan kepada yang lemah. Itulah yang disebut semua kita menjadi satu dalam satu tubuh Kristus. Ya. Yang kedua apa saudara? Adalah tanda-tanda akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Alkitab berkata, saudara, betapa sulitnya kehidupan yang akan datang. Manusia akan mencintainya diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Menjadi hamba uang ini, kalau imannya tidak kuat, dia akan menghalalkan segala perkara, saudara, yang penting asal untung. Nah, itu yang bahaya, melanggar. Itu yang disebut dosa, dan bukan dosa adalah maut. Dan mereka akan membual bahwa pembohong, ya, penipu, ya, seorang yang tidak memiliki integritas dan menyombongkan diri, kesombongan diri, dan mereka akan menjadi pemfitnah, ya, dan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Itulah yang Alkitab katakan, ya. Yang ketiga apa? Perang antar bangsa. Di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Segala bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bersaksikan hari yang lalu perang antara Israel Amerika melawan Iran, saudara. Dan ini sudah terbukti, ya, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Ya, maka mau nggak mau, saudara, banyak yang terbunuh, dan kelaparan, ya, dan gempa bumi di berbagai tempat. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Kristus, ya, kita adalah yang keempat adalah stewardship. Stewardship itu penata layanan. Ini yang menentukan. Jadi pada waktu kita menghadapi tiga alasan itu, mengapa kita harus melayani? Karena keadaannya sudah dekat, ya, tanda-tanda ini sudah kita lihat, semakin sulit, makanya kita harus melayani pekerjaan Tuhan, atau disebut stewardship, penata layanan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kami menghimbau pada para pengusaha, cendekiawan, ya, para pengikut Kristus untuk melayani sesama manusia, ya, dengan menghadirkan kerajaan Allah di bumi melalui apa? Melalui gereja, melalui ministry-ministry, melalui penginjilan, menjadi garam dan terang dunia. Apa perintahnya, saudara? Ya, nah, perintahnya ini, saudara yang kasih dalam Kristus, adalah yang pertama di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, ini yang bersifat horizontal, mengasihi sesama manusia. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Maksudnya tumpangan itu, ya, memberikan satu tempat atau satu pelayanan, ya, kepada sesama manusia. Ayat 10, layanilah seorang akan lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara yang kasih dalam Kristus, karena kasih Allah kita diselamatkan. Ya, sebetulnya kita divonis meninggal masuk neraka, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan kematian dan kebangkitannya kita ditebus dosanya. Oleh karena itu kita harus melayani saudara, ya, nah, sebagai ucapan terima kasihnya kepada Tuhan. Dan ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, terutama sebagai penyampaian firman Allah atau preaching atau berkhotbah. Itulah kalau bisa ya, ada orang berbicara. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah sesuai talenta masing-masing, supaya Allah dimuliakan dan segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itulah saudara kasih, 4 alasan mengapa kita harus melayani Tuhan Yesus Kristus dan mengapa kita harus menghadirkan kerajaan surga di bumi. Karena satu adalah mandat ilahi, perintah Tuhan, kita semuanya hendak disatukan dalam tubuh Kristus. Dan kedua adalah karena manusia semakin tahun semakin hidup, semakin hatinya tawar, semakin banyak kejahatan, semakin boleh dikatakan dunia di dalam sifat dan etikanya semakin kurang baik. Dan ketiga adalah tanda-tanda akhir zaman yang sudah kita lihat, bangsa dengan bangsa akan selalu berlawanan, perang, ya. Dan keempat adalah kita ditugaskan untuk melayani sesama manusia. Ya. Akhir kata kami menghimbau bagi sesama rekan-rekan pengusaha profesional dan seluruh umat Kristen yang percaya Kristus yang mau melayani, silakan bergabung bersama kami, hubungi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Lewat tempat ini saya menyapa selamat ibadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mengasihi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, di kamar, atau di jalan sekalipun, atau di manapun saudara. Ayo siapkan hatimu. Hatiku, hatimu kita berikan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi. Tuhan sangat menyayangi kita. Dan percayalah bahwa kuasanya tidak terbatas. Ruang dan waktu tidak dapat membatasi kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri saya Pendeta Yusojo, dan ini keluarga saya punya anak 1, dan kami melayani, mengembalakan di CMC Eklesia di Bandung. Kalau saudara ketika ada di Bandung boleh mampir di sana. Pintu rumah saya terbuka dan gereja ada di sana. Saya percaya Tuhan memberkati CMC. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan yang hadir pada kesempatan di pagi siang hari ini. Kita semua menikmati berkat Tuhan. Dan ini jemaat yang saya layani, saudara, diambil dari depan posisinya, dan ini dari depan ke belakang.
Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan jemaah boleh bersama-sama dengan saya di sana. Baik Bapak Ibu, kasih Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan mengubah kita. Bagaimana responmu, bagaimana respon kita? Apakah kita mau diberkati atau tidak, tergantung respon kita, saudara. Sebab firman Tuhan berbicara keras dan kuat untuk saya dan saudara dalam kesempatan ini. Kita harus menyadari bahwa firman Tuhan itu sangat kuat dan hidup dan menghidupkan kita, saudara. Nah, oleh sebab itu saya akan membawa tema, karena masih bulan April, saya akan bawa tema Paskah, bicara tentang kebangkitan Kristus dan kehidupan yang berkelimpahan. Saya mendapat pesan yang kuat bahwa kehidupan yang berkelimpahan ini muncul karena kebangkitan Kristus. Ini berita yang luar biasa. Karena Yesus bangkit, kita menjadi hidup. Kita disebut orang yang paling berbahagia. Kalau ada saudaramu di sebelah kiri kanan ngomong, kamu orang paling berbahagia. Karena kita punya Yesus yang hidup. Allah yang hidup, yang kita sembah, yang kita tinggikan. Jadi, kehidupan yang berkelimpahan ini muncul dari kebangkitan Kristus. Ayat firman Tuhan yang mendasarinya gak bisa keluar. Ya, kita akan lihat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 23 sampai yang ke-25. Oke, ya. Saudara boleh baca bersama-sama dengan saya bersuara, ya. 1 2 3. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu Lazarus akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tetapi jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, Bapak Ibu kasihan Tuhan, ini sebuah percakapan Tuhan Yesus dengan Marta. Dalam pikiran Marta begini, saudara. Karena dia mendengar saudaramu akan bangkit. Itu sebuah penghiburan kepada Marta. Maka dia menjawab begini, aku tahu Tuhan, ia akan bangkit pada akhir zaman. Tetapi ini muncul sebuah pewahyuan yang baru, yang luar biasa. Tuhan sendiri berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengatakan keterangan waktu dari akulah kebangkitan dan hidup. Ini bicara tentang sekarang. Waktunya present tense. Di sini, di bumi. Karena waktu mereka ketika Lazarus sakit, mereka menunggu Tuhan Yesus datang. Sepertinya Tuhan Yesus berlama-lama gitu, saudara. Tapi ada sesuatu yang Tuhan nyatakan. Ya, maka di situ dia katakan, sekarang di bumi. Di tempat ini, di sini. Saudara di rumah ngomong di sini. Ya, Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, jadi saudara, Yesus sedang menghancurkan paradigma orang Israel yang ada di rumah Lazarus. Mengapa demikian? Karena jelas tadi dikatakan bahwa mereka tahu harusnya Tuhan Yesus datang waktu Lazarus sakit. Tetapi Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup.
Maka dikatakan kebangkitan yang membawa kehidupan Yesus bagi kita, terima dan nikmati sekarang di sini di bumi. Kenapa firman Tuhan katakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi tempat ini, dimanapun, di rumahmu, pekerjaanmu, seluruh aspek hidup kita, Tuhan mau kita nikmati kehidupan Yesus. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh luar biasa hal ini juga berlaku untuk kita saat ini di era perjanjian baru. Ngomong, kalau saudara di sebelah kirinya ada teman, ada saudara, ada keluarga, ngomong tepuk ya. Di sini berlaku untuk saya, untuk kamu, untuk kita di era perjanjian baru, saudara. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita akan lebih lanjut lagi belajar. Dikatakan bahwa kebangkitan dan hidup dari Yesus diwahyukan jelas sekali di dalam Yohanes 10 ayat 10. Katakan begini, saudara. Kita baca sama-sama ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan, pewahyuan yang baru, yang luar biasa. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara bahwa Dia membawa hidup yang berkelimpahan bagi orang-orang percaya. Saudara, di sana saya ada kasih warna kuning. Itu bukan maunya saya, saudara. Itu supaya ada bedanya. Apa sih maksud dari hidup yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sampaikan kepada kita? Apa yang dimaksud dengan kelimpahan? Kita akan belajar. Selanjutnya dia katakan begini. Ada kata hidup dalam bahasa aslinya itu Zoe. Zoe yang artinya hidup kekal. Saya terlalu percaya Bapak Ibu yang mendengar berita firman Tuhan pada pagi siang hari ini sudah mengerti bagaimana ketika kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita memperoleh apa? Hidup yang kekal. Poin yang pertama ini saya sangat yakin Bapak Ibu sudah sangat mengerti dan memahaminya. Nah, saya akan bahas poin yang kedua. Poin yang kedua ini bicara tentang kepenuhan hidup mutlak dari Allah. Kenapa disebut kepenuhan hidup mutlak dari Allah? Karena Roh Allah diberikan kepada kita, maka kita akan memperoleh apa? Kualitas hidup ilahi. Kalau roh kita sudah memiliki kualitas hidup ilahi, maka hidup kita akan terintegrasi dengan Allah. Katakan, terintegrasi. Kenapa ada kata terintegrasi, saudara? Seharusnya saya ngambil kata apa? Terhubung gitu, saudara. Kan lebih mudah dipahami. Saya gali kata terhubung itu, ternyata semakin dalam, saya semakin dapat maknanya jauh lebih dalam, saudara. Maka muncullah arti kata terintegrasi. Wow, luar biasa, saudara. Iya. Nah, apa yang dimaksud dari terintegrasi, saudara? Ya.
Kita akan lihat. Muncul lagi, terus. Ya, apa yang dimaksud dengan terintegrasi dengan Allah? Nah, firman Tuhan katakan, oke. Dalam Yohanes 10 ayat 10b katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang terintegrasi. Yang artinya adalah roh Tuhan dengan roh kita menjadi satu, terpadu, satu kesatuan yang utuh, yang harmonis. Katakan, yang utuh, yang harmonis dengan Allah. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan menyediakan hidup dalam segala kelimpahan. Exceedingly abundant life. Hidup yang berlebih dan berlimpah-limpah. Meluap-luap. Wow, ini janji Tuhan untuk saya dan saudara. Dalam kebangkitan dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia memberi hidup dalam segala kelimpahan, melimpah-limpah saudara. Oleh sebab itu kita akan mendapati makna hidup dalam kelimpahan. Makna hidup dalam kelimpahan ini adalah yang pertama. Ini nggak bisa. Hidup dalam segala kelimpahan mempunyai makna yang pertama. Ya, kita akan ikuti pelan-pelan. Pribadi Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Nah, ini dia. Pribadi Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Dipulihkan dan stabil, tetap teguh. Karena Roh Allah, ya Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita, maka kita dipulihkan. Kita akan mendapati kekuatan, stabil, tetap teguh, apapun itu yang kita hadapi. Maka muncul kata Immanuel, yaitu manunggalnya Roh Kudus dengan kita, adalah kelimpahan yang terbaik, yang terpenting. Katakan, kelimpahan yang terbaik. Kelimpahan yang terpenting itu Tuhan sediakan kepada kita. Bapak Ibu, kata Immanuel ini saya seringkali dapati banyak gereja-gereja ketika Natal, saudara. Karena ada khotbah-khotbah Natal, Immanuel, Allah beserta kita, saudara. Ternyata Allah beserta kita itu bagus, saudara. Tapi digali lebih dalam, arti sesungguhnya adalah Immanuel itu manunggal. Roh Allah menjadi satu dengan roh kita. Maka disebut sebuah kelimpahan yang terbaik dan terpenting. Nah, bagaimana cara kerjanya Roh Kudus, saudara? Kerja Roh Kudus bersama Sang Firman Tuhan yang tajam dan kuat. Pertama, dia akan memulihkan roh dan jiwa kita. Roh dan jiwa kita dipulihkan. Dan kedua, roh dan jiwa kita tidak mudah stres. Katakan, tidak mudah stres. Tidak mudah tertekan, tidak mudah takut, tidak khawatir saat apa? Badai, masalah yang menekan kita. Melainkan apa, saudara? Tetap stabil. Ngomong, tetap stabil. Tetap kuat. Tetap teguh, tidak tergoncangkan. Oh, kita harus punya roh yang seperti itu, saudara. Ya,
Saya sangat bersuka cita, sangat senang sekali dengan pewahyuan yang Tuhan berikan ini. Ternyata makna hidup dalam kelimpahan itu, kita mau mempunyai roh yang stabil, yang kuat, teguh, dan tidak tergoncangkan. Apapun berita, apapun goncangan yang kita dengar, bahkan kita alami, saudara, kita percaya Tuhan bekerja. Firman Tuhan bekerja untuk kita. Dan ketika kita punya badai masalah, jangan alergi, saudara. Ya, kadang jemaat saya banyak mendapati mereka alergi dengan masalah, saudara. Saya udah masalah gimana ini, begitu, saudara. Tapi belajarlah, masalah itu untuk proses untuk kita. Kalau sudah tidak suka masalah, ya jujur-jujur aja, Pak. Kita harus pesan apa? Kapling. Karena kalau orang yang sudah tidak punya masalah, ya ketika dia sudah meninggal, begitu, saudara. Selama kita punya masalah, selama kita masih hidup, kita masih ada masalah. Oleh sebab itu, ayo hari ini biarkan Roh Kudus bekerja dengan firman Tuhan. Sang firman itu yaitu Yesus itu sendiri. Supaya roh kita stabil, jiwa kita kuat dan tidak tergoncangkan. Dalam firman Tuhan Ibrani pasal yang keempat ayat 12 ini dia katakan begini. Baca sama-sama yuk. Ya, saudara yang di rumah, di mana saudara sedang Zoom, baca sama-sama. Bersuara di 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan itu menusuk amat dalam untuk mendidik, menasehati, menegur setiap kita dan membawa kita kepada kebenaran. Untuk kita apa? Memperoleh kelimpahan, saudara. Ayat yang mendukung juga di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dia katakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, katakan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa hari ini kita menerima kekuatan yang pada Tuhan, menerima kasih dan membangkitkan roh ketertiban. Ada etika, ada sopan santun, ada rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Kalau kita punya pemimpin, kepada pemimpin kita. Kalau kita punya gembala, kepada gembala kita. Bahkan kepada siapapun. Tadi Bapak Ketum ngomong, kalau kita mau jadi seorang pelayan harus apa? Menjadi hamba loh, saudara. Harus siap melayani, punya kerendahan hati. Nah, ini Tuhan mau, saudara, supaya kita memiliki kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu firman Tuhan kuat. Saya mengajak dengan saudara, dengan cinta saya, kasih saya kepada saudara, ayo baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, yang mengubah kita, yang membawa kita menikmati kelimpahan yang daripada Tuhan. Dia katakan tajam seperti pedang bermata dua. Wah, saudara, jangan sampai ada saudara di antara saudara yang dengar Zoom hari ini, saudara lupa baca firman dalam sehari. Atau sehari, 2 hari baru baca lagi. Maksudnya bolong-bolong gitu lu baca firmannya. Kalau memang ada, saya mau lewat tempat ini mengingatkan, siapapun saudara, bertobat. Karena firman itu yang membuat kita hidup. Ruh kita makan firman, maka logos yang kita baca itu akan muncul menjadi rema, pesan Tuhan untuk kita. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau firman itu penuh di otak kita ini, Roh Kudus tinggal ngingatin kalau kita mau buat salah. Kamu dengar firman itu kan, kamu baca. Kamu nggak boleh buat itu, kan gitu. Tapi kalau isi firmannya nggak ada, Roh Kudus mau ngingat apa? Cara kerja Roh Kudus. Coba, mau ngingat apa? Nih contoh. Nih contoh misal nih, kepalanya
dibuka gitu, Roh Kudus lihat kosong, gak ada firman Tuhan. Lalu dilihat, diperhatiin, dibuka lagi, kosong. Ada apa? Ada TikTok, scroll, Instagram, Facebook, sinetron. Lebih parah viral apa saudara? Rajin. Tuh saya ketemu si om-om yang sudah, itu masih rajin. Itu kan dulu saudara. Si om-om masih rajin. Bukan berarti mereka salah. Tidak, maksud saya gini loh saudara. Sesibuk apapun, baca firman. Yang sepakat, ayo sama-sama katakan, amin. Karena itu akan menguatkan kita. Jangan sampai ketika Roh Kudus buka, lihat kotak kita, isi kepala kita cuma apa? TikTok. Ya, saya ulang lagi, nggak apa-apa. Ya, karena itu yang sering terjadi hari-hari ini. Ada Facebook, Instagram, ada game, lebih parah itu. Ya, anak-anak muda, mulai hari ini stop, berhenti, supaya saudara diisi oleh firman Tuhan. Amin. Nah, ketika kita menyadari itu, maka kebangkitan Kristus membawa kehidupan yang berkelimpahan. Dia akan membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih kepada Kristus, terintegrasi dengan Allah. Roh kita menjadi satu, menunggal dengan Tuhan. Dan ada ketertiban. Tuhan sayang, Tuhan senang kepada seluruh jemaat yang ada, jemaat Ginosko yang ada di Jakarta, dimanapun, juga seluruh saudara yang mendengar. Tuhan memberkati. Makna kedua, hidup berkelimpahan, kita akan lihat kembali di sini. Kuasa dan otoritas Kristus diberikan kepada kita. Ngomong, diberikan kepada saya. Itu hebat saudara. Firman Tuhan katakan begini. Sama-sama kita baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, Yesus luar biasa. Dia menyelesaikan misi karya salib dengan sempurna. Maka Allah sangat meninggikan namanya, mengaruniakan nama di atas segala nama. Segala makhluk tunduk dalam nama Yesus. Di langit, para malaikat dan para roh-roh jahat, roh kegelapan yang ada di langit. Bahkan di atas bumi, setiap nama yang di bumi. Apa nama yang di bumi? Sakit penyakit? Apapun nama di bumi, tunduk dalam nama Yesus. Di bawah bumi, dunia orang mati dan kerajaan maut tunduk dalam nama Yesus. Amin. Jadi kita ini sangat berbahagia mempunyai kehidupan kelimpahan yang Tuhan berikan, kuasa dan otoritasnya kepada kita, saudara. Ini yang membuat saya semakin hari semakin kuat, karena Tuhan memberi saya hidup berkelimpahan. Saya menikmatinya dalam pelayanan saya. Tuhan mempercayakan pelayanan alam roh secara spesifik. Medis sedang nggak sanggup angkat tangan, Tuhan sembuhkan. Saya pernah melayani seorang anak Tuhan di Jakarta, di daerah Menteng. 2 tahun nggak bisa bangun karena sakit jantung. Setiap malam, tengah malam, cepat-cepat teriak-teriak minta didampingi karena ketakutan, sudah mau putus nafasnya. Kadang dilarikan ke rumah sakit. 2 tahun. Ketika ketemu hanya via telepon, lalu kami pergi ke Jakarta dari Bandung. Kami ke sana dan bertemu. Ketika pelayanan pertama, kedua, dan ketiga, Tuhan singkapkan sesuatu. Saya lihat ada sesuatu di rumahnya. Saya bilang, Bang, ada sesuatu di lemari di kamar kantornya Abang. Tapi karena saya tidak ada hak dong untuk ngurah-ngurah bongkar-bongkar lemari orang. Saya hanya tunggu Tuhan mau ngomong nggak dengan dia. Sudah mau pulang sekitar 3:30 sore, tiba-tiba dia bilang, Pak Pendeta, saya mau ngomong, saya mau jujur. Saya ada punya sesuatu yang dikasih orang. Sejak saya terima itu saya sakit, benar. Karena saya lihat ada sesuatu di dalam itu. Yaitu ada pemberian orang, ya dibilang mandau atau kris gitulah. Dari sebuah suku. Karena dia
menolong seseorang, dia nggak punya uang, dia hanya punya sesuatu yang dia anggap sakral dan mahal. Ini yang dia kasih dan dia bawa pulang. Dan orang itu sakit, saudara. Dan ketika 2 tahun itu menderita jantung. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya dalam nama Yesus, segala kuasa apapun yang ada di benda ini, engkau hanya keluar. Saudara, setelah berdoa, dan saya bilang, Bang, sayang nggak dengan barang ini? Kalau nggak sayang, larung buang ke laut. Oh enggak, saya nggak sayang, buanglah ke laut. Dan ketika dibuang ke laut, saudara, kami masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung, baru di kilometer 72 kalau nggak salah, itu sudah istrinya ada WA sama istri saya. Bu, kami sedang di mall, sedang jalan-jalan, mau makan malam, sekitar 6:30 malam. Bukankah itu mujizat Tuhan? Bukankah Tuhan memberi kuasa dan otoritas kepada kita? Amin. Ketika katakan dalam nama Yesus, keluar tuh roh jahat itu, dan dia sembuh sampai hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, saudara. Saya terlalu semangat karena kalau pakai nama Yesus. Oleh sebab itu, saudara, dimanapun saudara berada, di rumah, kalau ada sesuatu yang tidak saudara suka atau tidak sesuatu yang saudara rasakan yang tidak beres, cepat sebut dalam nama Yesus. Apapun roh yang mengaku, kan di langit keluar, tunduk tuh. Di bumi juga tunduk. Di bawah bumi juga tunduk, saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari bersama-sama. Hari ini Tuhan mau untuk kita semua menikmati kemenangan daripada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menang, katakan menang. Dan lebih lagi, Dia menjadikan kita juga lebih dari pemenang. Dan memberi kuasa dan otoritasnya kepada saya dan saudara. Ngomong kepada saya. Oh, saudara, ini berita yang sangat luar biasa. Jadi jangan takut menghadapi apapun, sebab Tuhan memberi kuasa dan otoritas kepada kita. Dan selanjutnya, saudara, kita akan lihat ada pertanyaan yang besar. Untuk apa Kristus memberikan kuasa dan otoritasnya kepada orang percaya, kepada saya dan saudara? Jawabannya, Tuhan memberi kuasa dan otoritas agar apa? Saya dan saudara, orang-orang percaya yang terpanggil melakukan amanat agung. Ngomong, amanat agung. Memberitakan Injil kerajaan sorga kepada setiap jiwa, supaya mereka diselamatkan seperti Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan katakan begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Janjinya luar biasa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di situ ada kata kuasa. Tuhan memberi kuasa kepada kita. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, melakukan amanat agung. Seperti tadi Pak Ketua Umum kita, dia menyampaikan pesan itu, memberitakan Injil keselamatan. Yesus diberitakan, banyak orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara, kita akan terus dan kita akan belajar lebih lagi menangkap hatinya Tuhan, menangkap kerinduannya Tuhan untuk kita membawa setiap pribadi kepada Kristus, supaya setiap pribadi mengalami Tuhan. Katakan mengalami Tuhan. Kerinduan Tuhan bukan hanya pada mega church, saudara, tetapi pada mega God. Maksudnya Tuhan itu, Tuhan Yesus dihadirkan kepada setiap pribadi, setiap keluarga, setiap orang, supaya mereka mengalami Yesus,
bahwa hidup ini karena Yesus. Hidup berkelimpahan ini karena Yesus. Bukan berarti mega church nggak boleh. Jemaat ribuan boleh, saudara. Tapi kalau ribuan jemaat hanya memanaskan bangku gereja, nggak kenal Yesus, buat apa? Artinya kita tidak sefrekuensi dengan hatinya Tuhan, karena hati Tuhan untuk jiwa-jiwa yang mengenal Dia, yang mengenal Yesus, yang mengalami Yesus, yang dapat berkata, benar hidup saya ini karena anugerah Tuhan. Saya hidup dalam kelimpahan kasih dan anugerah Tuhan. Saya hidup dalam kelimpahan kuasa dan otoritas Tuhan. Ini yang penting kita ambil, saudara. Supaya apa? Mega God terus tersiarkan sampai ke ujung bumi. 3 hari yang lalu kami KKR di Bandung. Saya bersyukur ada 400 orang yang hadir. Hampir 70% itu anak muda. Saya yakin Bandung akan mengalami kebangunan rohani. Lautan revival terjadi atas Bandung. Dan itu terjadi atas kota Jakarta. Luar biasa, saudara. Ayo hari-hari ini jadikan pribadi kita bekerja sama dengan roh Tuhan untuk membawa setiap pribadi mengenal Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Mega God. Saya gerejanya nggak gede, saudara. Kami hanya beberapa orang. Kalau hadir semua sekitar 40-50 itu hadir. Puji Tuhan, saudara. Dan saya melihat mereka sungguh-sungguh luar biasa mengalami Tuhan. Mereka yang mengalami Tuhan, mereka akan berjuang untuk dapat beribadah. Ada banyak orang tidak suka beribadah karena tidak mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan dan cinta akan Tuhan, dia pasti bersusah dan berjuang untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau ngomong membawa jiwa, saya itu senang sekali, saudara. Saya baru mau masuk tahun ke-5 di Bandung, saudara. Saya bersyukur Tuhan temukan banyak jiwa, hampir ratusan jiwa, bahkan lebih dari 500 jiwa Tuhan temukan. Yang terpenting bahwa mereka mengenal Kristus dan mengalami Yesus. Kalau 500 itu jadi jemaat saya, wah saya udah nari, saudara. Tapi saya terlalu percaya Tuhan sangat tertarik dengan jiwa-jiwa. Tuhan tidak tertarik dengan kuantitas. Tetapi kalau Tuhan sedang mengizinkan kita punya kuantitas yang banyak, tapi cinta Tuhan itu yang hatinya Tuhan. Amin. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah, tetapi Tuhan tertarik dengan hati yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, benar-benar kita merasakan pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Ada seorang teolog yang bernama Ravi Zacharias, ini dia ngomong begini, saudara. Kita baca sama-sama yuk. Di luar salib Kristus tidak ada pengharapan di dunia ini. Kemanapun kamu pergi, tinggikan Kristus dengan memberitakan salibnya. Karena itu hal terpenting dalam hidup ini. Ngomong sama-sama, baik yang dijauh. Hal yang terpenting. Memberitakan Kristus, Yesus ditinggikan, maka jiwa-jiwa datang menyembah. Semseginus kau akan berduyun-duyun orang akan datang. Gereja-gereja dipenuhi yang cinta Tuhan, bukan hanya manasi bangku gereja. Itu Tuhan mau. Saya setuju sekali dengan seorang teolog ini. Kutipannya ini bagus, saudara. Ya. Oke, nah kita akan lanjut sedikit lagi. Yang kedua, bagaimana? Kenapa Tuhan itu memberi kuasa dan otoritas kepada kita? Yang kedua adalah untuk kita menghancurkan pekerjaan iblis. Ayat firman-Nya ngomong begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Apa sih kuasa ular dan kalajengking? Apa sih yang dikatakan kekuatan musuh?
Bicara tentang ular dan kalajengking ini bicara tentang kekuatan musuh dan strateginya, kuasa jahat yang akan menghancurkan jiwa kita, merusak jiwa kita, menghancurkan roh kita. Itu loh saudara. Dikatakan kuasa untuk menahan. Jadi Tuhan itu memberi kekuatan yang ekstra supranatural kepada kita untuk menahan kekuatan musuh itu saudara. Ya, itulah kuasa dan otoritas untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang mengganggu hidup kita. Nah, ada firman Tuhan ngomong begini saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 10a, dia ngomong gini, pencuri datang hanya untuk apa saudara? Mencuri. Apa sih yang dicuri? Semua hal penting dalam hidup rohani kita. Apa sih yang ada di rohani kita yang kita kejar? Damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang daripada Tuhan sering dicuri oleh iblis. Saya bersyukur Pak Ketum, dari berangkat saya tetap sukacita. Dari kemarin bersukacita terus saudara. Apapun halangannya saya bersukacita, senang gitu saudara. Karena saya mau memberitakan firman. Ada kekuatan, ada semangat, antusias. Kalau dibilang capek, pulang jam berapa? Jam 11 malam tadi malam pelayanan. Kemarin 2 hari pulang juga jam segitu KKR. Rasanya capek, lelah. Tapi begitu kan tidak ada rasa lelah saudara. Kenapa? Saya tidak pernah membiarkan si jahat itu mencuri damai sejahtera saya. Dengan apapun. Walau kadang ada, ya wajar sedikit-sedikit. Tapi jangan berlama-lama. Ya. Apalagi mencuri identitas kita. Sampai kita lupa bahwa kita ini anak Tuhan. Karena seringkali berpikir yang salah. Ketika kita berpikir yang salah, kita akan jatuh saudara. Lambat laun waktu akan jawab. Kita akan jatuh. Maka oleh sebab itu, jangan pernah membiarkan pencuri mencuri hal-hal rohanimu. Firman Tuhan, sukacita, damai sejahtera, dan identitas kita di dalam Kristus. Nah, pencuri datang, apalagi saudara, dia ngomong begini. Membunuh bicara tentang menghancurkan jiwa dan tubuh kita. Kenapa saudara? Seseorang kalau sudah takut dan khawatir, dia akan menjadi depresi, stres. Ketika depresi, stres 2 tingkat tinggi, yang terjadi apa? Sakit, penyakit. Saya banyak menjumpai orang yang sakit, saudara, karena depresi, stres berat. Karena ketika kita membiarkan roh jahat menghancurkan jiwa kita, tubuh kita lemah dan kita menjadi sakit. Jadi lewat tempat ini siapapun saudara mendengar, jangan pernah izinkan iblis untuk mencuri, membunuh roh dan jiwamu. Yang sepakat katakan amin. Saya pernah mendoakan seorang yang sudah paranoid, sudah tidak bisa ketemu orang karena narkoba. 3 kakak beradik, dari orang kaya sampai tidak punya duit. Orang tuanya dihabisin karena apa? Berobat. Sampai terakhir saya melayani mereka. Saya lihat Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Saya sedih lihat mamanya, kalau mamanya nyimpen kunci berangkas dan uang, selalu kuncinya itu di dalam, di saku, harus dipeniti. Tidur pun dipeniti. Kalau dia lupa naruh kunci, motor hilang, berangkas terbuka. Saking parahnya begitu. Tuhan temukan 3 orang ini. Dan saya berdoa, Tuhan mau apa dengan orang-orang ini? Direhab di mana? Ke Surabaya, ke Semarang, kemanapun yang mereka mampu. Mereka pergi rehab, tetap gak sembuh. Saya minta sama Tuhan, nyatakan mujizatmu. Nyatakan mujizatmu. Dan apa yang terjadi? 3 itu terima Yesus. Dan selamat, dan disembuhkan. Wow, saya bangga karena Tuhan memberi kuasa dan otoritas itu. Itu kesaksian nyata dan jelas, saudara. Manusia bilang gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak yang mustahil. Jadi apapun itu saudara, percaya, jangan pernah membiarkan engkau, jiwamu, rohmu dihancurkan oleh iblis, dirusak oleh iblis. Jadi ini saudara, pencuri datang yang ketiga.
membunuh, membinasakan, menghancurkan iman. Kenapa dikatakan membinasakan? Karena kalau iman sudah hilang, Tuhan tidak dapat lagi kita punya iman, kita akan binasa kekal. Lambat laun, kehilangan pengharapan. Sampai akhirnya pilih salah satu, mau murtad, meninggalkan Tuhan, atau gila, atau bunuh diri. Ini golnya iblis. Jadi kalau saudara hari ini engkau mendengar firman Tuhan, kalau engkau dalam keadaan seperti ini, cepat bertobat, cepat cari Tuhan. Supaya apa? Golnya kita gagalkan. Gol iblis kita gagalkan. Sehingga setiap jiwa akan diselamatkan. Jangan sampai ada yang binasa. Saudara, saya banyak dalam pelayanan saya berapa waktu ini, ada 7 orang yang benar-benar Tuhan percayakan melayani orang gila di jalan, saudara. Sudah nggak pakai pakaian. Apalagi kalau lihat ibu-ibu nggak enak, saudara. Saya paksa istri saya yang dia juga merasa takut. Tapi saya, oh kamu masuk dulu bareng. Pakaiin baju dulu baru saya masuk. Dan puji Tuhan, saudara. Dia selama berapa bulan, hampir 9, 10 bulan. Itu orang bisa sadar dan sembuh. Saudara tahu? Dia dapat menantu itu seorang dokter. Bayangkan, saudara. Dan ketika dia dapat seorang dokter, dia dirawat oleh perawat khusus. Saya bangga. Berapa tahun? 7 tahun di jalan. Dan ada banyak lagi, saya nggak bisa. Saya nanti kelamaan khotbahnya. Terlalu banyak mujizat Tuhan nyatakan. Nah, oleh sebab itu, saudara, ayo kita mulai hari ini bersama-sama. Terima kehidupan berkelimpahan. Terima yang daripada Tuhan. Bahwa hari ini kebangkitan Kristus membawa hidup yang berkelimpahan. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatu, bahkan sudah diberikan kepada kita, yaitu hidup yang berkelimpahan. Satu slide lagi, saudara, saya mau kasihkan ini sebaliknya, bahwa bagaimana dalam Yeremia yang 33 ayat 6 dia ngomong gini, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ada kata aku akan menyembuhkan, bahkan dia katakan prosperity, Tuhan memberi kesejahteraan kepada, bahkan keamanan. Jadi kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara berada hari ini, jangan pernah takut. Tuhan menyertai kita dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saya akan bahas ada satu kata sedikit di sini. Aku akan menyembuhkan, bicara tentang begini, saudara, bahwa ada satu nama yang luar biasa dari nama Tuhan itu sendiri, yaitu Sang Jehovah Rafa. Maka ketika saudara sakit hari ini, ngomong bahwa saudara punya Jehovah Rafa, yaitu Tuhan satu-satunya Sang Penyembuh. Sebab Tuhan Yesuslah Sang Penyembuh bagi saya dan saudara. Bukan berarti kita tidak perlu dokter. Tuhan punya cara dan tidak pernah habis cara. Melalui dokter kita bisa sembuh. Melalui dokter obat-obat kita juga bisa sembuh. Yang pasti fokus kita hanya Tuhan satu-satunya Sang Penyembuh yang menyembuhkan kita, saudara. Jehovah Rafa, Tuhan Sang Penyembuh, menyembuhkan apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara. Sebab karakter Tuhan, karakter yang sempurna, katakan sempurna, katakan total. Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Amin. Saya mau kesaksian sedikit lagi, Pak. Saya pernah sakit 7 tahun, menderita. Vonis dokter ngomong begini, kanker hati, sirosis, stadium 4. Dan off the record dia ngomong paling kuat Bapak bertahan 3 bulan dan meninggal. Karena sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tapi puji Tuhan, selama saya ada di rumah sakit, saya bisa lewati 3 bulan. Dan sampai 1,5 tahun hanya bertahan dengan infus dan makanan lewat hidung. Di rumah sakit, Tuhan buat mujizat. Pada saat saya masuk ruang ICU yang ketiga, di sini hati saya karena penuh dengan selang, saya kan gak bisa ngomong. Tapi hati saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan saya mau ngabdi dengan Tuhan. Kenapa? Saya seorang pengusaha waktu itu. Tuhan percayakan di daerah Jawa ini ada 5 kantor cabang.
masa krisis moneter, saya nggak krisis moneter tahun 98, saya lihat sendiri bagaimana krisis moneter 98 itu. Tapi saya nggak krisis karena saya punya duit. Lagi bagus, tiba-tiba saya dikasih sakit sama Tuhan. Oh ya sudah, makanya saya ngomong, Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhin saya mau ngabdi sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, selang saya lepas semua. 1 bulan langsung pindah ke rawat inap di kamar maksudnya. Nah setelah 1 bulan saya diizinkan pulang rawat jalan. Jadi 1,5 tahun di rumah sakit, 5,5 tahun rawat jalan, baru sembuh saudara. Dari jalan ngesok kursi roda, pakai tongkat sampai jalan saudara. Tuhan luar biasa, mujizat. Jadi Tuhan bekerja itu sesuai dengan karakter, tidak setengah-setengah, total. Jika saudara saat ini dalam keadaan sakit, ngomong sama Tuhan, Yesus sama penyembuh satu-satunya yang menyembuhkan engkau. Dia dokter yang aja, dia tadi dulu. Dan saya terlalu percaya, ada proses. Pak, kok saya lama? Proses, harus sabar. Ada juga mujizat seinsan, ada saudara. Ya, ada. Tapi harus sabar, waktunya Tuhan. Oleh sebab itu mari terima hidup yang berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi itu kesaksian saya yang sangat singkat dan puji Tuhan. Ketika saya mulai sembuh, saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya sudah memasuki tahun yang ke-22, berarti 2006 nih. 22 tahun menjadi gembala, menjadi seorang full timer, hanya mengandalkan Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan membawa hidup yang berkelimpahan dan menikmatinya. Itu terjadi buat saudara, ngomong terjadi buat saya. Dan Tuhan memberkati saudara, memberkati saya, memberkati gereja CMC Ginosko, memberkati setiap pribadi dan menikmatinya dan berkata, "Yeah Jesus, I love you. Yeah Jesus, engkau segala-galanya dalam hidupku." Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ayo sama-sama terakhir sekali kita ngomong ya. Nah, kita deklarasikan begini sama di hadapan Tuhan dan di hadapan alam roh, di hadapan kuasa cakos, di dalam Allah, di hadapan Tuhan. Sama-sama kita ngomong 1, 2, 3. Aku sehat, aku pulih, aku bebas bersama Tuhan Yesus. Sehat itu bicara apa? Tubuh kita ini harus sehat saudara. Ya, pulih bicara tentang jiwa kita harus dipulihkan. Bebas bicara roh kita yang terikat, segala macam roh yang mengikat kita akan dibebaskan oleh Tuhan dan kita merdeka menerima hidup berkelimpahan. Kita dapat melayani Tuhan dengan penuh kasih sayang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang ajaib dan berkuasa, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, kebanggaan kami. Kami bersyukur firman telah disampaikan, Engkau berbicara kepada kami dimanapun kami berada. Roh terus meneruskan perkataan firman yang hidup ini untuk kami mendapat kekuatan yang baru, sehingga roh dan jiwa kami dapat stabil dan kuat dan tidak tergoncangkan dengan apapun yang terjadi. Kami tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kami kembalikan kepadamu segala hormat, pujian, kemuliaan bagimu. Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir di minggu ibadah ini, sekalipun melalui Zoom. Kuasamu tidak terbatas dan Engkau bekerja mengurangi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Iya. Taruh aja situ. Oh iya Pak. Nggak usah pakai itu Pak, soalnya udah habis. Taruh situ aja nggak apa-apa. Ya baik, ibadah sudah selesai. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh haleluya. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya sampai Maranatha. Semua katakan amin. 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 Haleluya.